Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Kembali kita berjumpa dalam program Kemenak Bicara. Kita akan mendiskusikan banyak hal terkait isu-isu strategis yang ada pada Kementerian Agama, khususnya pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, terkini, teraktual dan terpercaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami bersama dengan Bapak Kepala Bagian Tata Usaha pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Suharli, dan insya Allah kita akan mengupas tuntas yang lagi viral, yang lagi sangat doyan dibicarakan, yaitu P3K di pusaran asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini, Pak Kabak? Baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Iya, Pak Kabak ini semangat. Saya lihat mondar-mandir terus, banyak agenda-agenda yang dijalankan. Semoga Pak Kabak sehat dan sukses selalu dalam menjalankan amanah, khususnya pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Ini Pak Kabak. Ya. Ini banyak sekali yang bertanya, termasuk kami ini di Humas. Ini P3K. Apa sesungguhnya dasar hukumnya melakukan pendataan pada tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, Pak Kabak? Oke, jadi begini. Itu dimulai dasar hukumnya itu PP 49 tahun 2018. Ya. Kemudian ada lagi surat Menpan, ya, 1511. Kemudian di Sekjen itu ada lagi ditindaklanjuti oleh Sekjen 4697. Jadi inilah semua menjadi dasar untuk melakukan pendataan ASN di instansi pemerintah. Itu hanya didaftar atau bagaimana, Pak Kabak itu? Itu kan bedakan ya. Ya. Itu bukan didaftar, tapi didata. Toh? Iya. Didata dari semua non-ASN, tetapi yang bekerja di instansi pemerintah. Oh, P3K itu? P3K. Berarti, Pak Kabak, berarti ini P3K ini ada kriteria, ada kriterianya. Ya. Ya, apa itu Pak Kabak? Jadi itu ada beberapa kriteria menjadi syarat dalam pendataan ini. Ya. Tapi perlu kita pahami di dalam pendataan ini bukan berarti perekrutan. Ya, ini adalah pemetaan. Ya, kita. Pemetaan tenaga non-ASN yang ada atau yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, iya. Salah satu kriteria sehingga bisa didata, yang pertama harus bekerja di instansi pemerintah. Ya. Misalnya jadi, di sekolah-sekolah negeri. Ya, sekolah negeri itu, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Ya. Kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri, kemudian Madrasah Aliyah Negeri. Ya. Jadi pertama kita harus pahami bahwa tenaga non-ASN itu harus bekerja di instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah di sini bukan swasta, Pak Kabak, ya? Iya, kalau swasta itu seperti yayasan. Oh, yayasan. Ya. Begitu. Nah, jadi bukan cuma di madrasah, di kantor Kemenak Kabupaten, kemudian di KUA, semuanya. Di Kanwil. Nah, begitu, ya. Kemudian persyaratan yang kedua, harus penggajiannya APBN. Jadi ada dua hal yang paling utama, toh? Bekerja di instansi pemerintah, kemudian penggajiannya harus APBN. Ya, terus ini kan banyak orang bertanya bagaimana itu orang yang sudah sertifikasi, kan penggajiannya APBN. Saya bilang
Iya, orang sertifikasi itu ya penggajiannya dari APBN, tetapi ada satu syarat yang tidak dipenuhi. Apa itu? Tidak bekerja di instansi pemerintah. Oh, begitu ya Pak Kabak ya. Ini yang juga memang harus diluruskan ini, karena memang banyak yang salah persepsi terkait ini. Iya. Termasuk saya. Saya juga ini baru tahu bahwa walaupun dia sudah bekerja di ini guru sertifikasi karena gajinya dari APBN, tetapi tidak berada pada instansi pemerintah. Nah, kira-kira Pak Kabak ini terus terang ini banyak yang tanya juga saya ini, bagaimana Mikodong itu guru-guru yang mereka mengajar di swasta? Itu juga. Ini kan bukan berarti kalau tidak didata tidak bisa ikut ujian. Tidak. Itu ada memang waktunya semua bisa ikut ujian. Kecuali ada kecualinya. Tuh. Ini yang jadi kita bedakan pendataan dengan ujian ya. Itu yang bisa ikut ujian, insya Allah tahun ini minimal masa kerjanya 3 tahun. 3 tahun. Kemudian dia harus linear ijazah yang dia miliki dengan mata pelajaran yang dia ampuh. Jadi kalau umpamanya tidak linear, tidak bisa juga. Mungkin sama dengan ini kasusnya penyuluh agama ya Pak. Pak Kabak ya, yang misalnya banyak penyuluh agama kita itu ya sarjana pendidikan, tapi menjadi penyuluh agama. Nah, bagaimana juga nasib mereka itu? Itu kita juga harus bedakan. Makanya saya bilang kita harus bedakan di pendataan itu biar tidak linear, linear ijazah. Tetapi pada saat ujian nanti ini yang bulan 10 bukan pendataan ada beberapa ini yang kita sudah data tetapi bukan namanya, jumlah formasi yang kita masukkan itu insya Allah akan ujian bulan 10 mudah-mudahan jadi kan, diperkirakan bulan 10 kita pokoknya tahun inilah diperkirakan ujian tahun 2022. Itu yang didata kemarin yang jumlah yang dia masuk di ranah umum. Ya, penerimaan umum, tetapi dia harus minimal 3 tahun masa kerja. Kemudian harus linear. Nah, ini juga masalah Pak Kabak. Terus terang saja, Kang ini tenaga honorer kategori 2 itu kan yang sudah lama. Nah, bagaimana misalnya pada saat tenaga honorer K2 ini berjalan, tapi kan ada yang putus ini karena sudah 2022. Bagaimana itu kira-kira kalau misalnya dia honorer itu sampai 2020 atau 2019 kemudian putus? Bagaimana itu Pak Kabak? Apakah bisa diakomodir atau tidak? Jadi begini, kalau ada tenaga honorer kategori 2 itu umpama 2005 jalan. Kemudian 2005 sampai 2013 ada. Kemudian 2013 sampai 2015 tidak jalan, toh? Tidak ini. Tetapi kalau dia jalan lagi sampai maksud saya aktif sampai 2022 ini bisa didata. Oh, bisa didata. Oh, jadi yang putus tadi ini mungkin tidak bisa lagi. Enggak. Kecuali kalau putusnya tidak aktif lagi di 2022. Itu yang tidak bisa perlu kita paham. Jadi biar putus, yang penting cukup kan minimal 1 tahun kalau di pendataan ya, minimal 1 tahun per 31 Desember 2021. Nah, itu. Tetapi kalau umpamanya biar 31 Desember 2021 ada, tetapi tidak ada di 2022, tidak bisa juga. Karena itu ada penggajiannya ya Pak. Itu di situ ada harus aktif. Oh, harus aktif. Sehingga kemarin ada semacam surat pernyataan tanda tangan STPJM ya. Oh iya. Nah ini Pak Kabak juga ini kan banyak juga yang gelisah ini karena sudah penyuluh agama, guru-guru agama ya. Bagaimana itu kira-kira kalau yang cleaning service, yang satpam, yang honorer di ini kantor-kantor, kemudian juga mungkin sopir ya. Apa juga bisa itu bisa didata juga ini Pak Kabak? Jadi begini, kalau sopir cleaning service kemudian satpam di pihak ketiga kan outsourcing ya, berarti dia tidak bisa didata.
Oh ya. Tetapi kalau kita gaji kayak seperti di Kementerian Agama kita, bukan di pihak ketiga kan, berarti bisa didata. Tetapi dikonversi karena tidak ada formasi satpam, cleaning, kemudian sopir. Tetapi kita konversi ke tenaga administrasi. Berarti tetap kita data. Oh tetap didata. Jadi para sopir, cleaning service dan ini bisa selama bisa dikonversi. Selama penggajiannya APBN. Oh, selama penggajian APBN. Nah, ini Pak Kabak, ini kita sudah masuk di akhir-akhir perbincangan kita dan memang sangat hangat ini P3K ini. Ya, ini kan masa depan kita, masa depan orang yang sudah lama bekerja, kemudian bagaimana ada ya paling tidak ada legal dari pemerintah. Ini sebagai statement closing Pak. Kabak ini, apa harapan Pak Kabak kepada sahabat-sahabat kita, bapak kita, para guru, para penyuluh agama ya untuk mereka tetap semangat ya, walaupun kita mencoba ya tetap didata dan nantinya bisa ikut ujian, dan bagi mereka yang tidak sempat mengikuti itu karena terhalang dari sisi kriteria tadi. Apa harapannya Pak Kabak? Jadi begini, saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian yang guru yang ada di swasta, guru madrasah yang ada di swasta, sabar ya, kita harus sabar. Kenapa? Karena sampai sekarang itu masih diperjuangkan teman-teman kita yang ada di Jakarta, di DPR, termasuk Pak Zain ya, itu beliau berjuang keras. Direktur GTK ya? Ya, Direktur GTK ya. Kemudian yang kedua, para guru-guru yang saya cintai dan saya banggakan ya, harus kita betul-betul membaca, kemudian kita pahami regulasi yang telah ada, karena banyak yang salah paham di sini. Oleh karena itu kita baca kembali, simak kembali bahwa mohon maaf, guru madrasah yang berada di swasta belum didata, tapi bukan berarti tidak didata ya. Insya Allah punya juga peluang untuk didata, karena itu tadi kita selalu berjuang. Hanya yang kita dahulukan adalah guru madrasah yang ada di negeri. Insya Allah para guru madrasah yang ada di swasta ya bisa juga didata nantinya. Nah, kemudian yang ketiga, guru swasta yang ada di madrasah bukan berarti tidak bisa ikut ujian. Ini kemarin kita data, tapi bukan namanya yang kita dapat data ya, tetapi formasi yang ada di guru swasta itu kita data. Nah, sekarang kita sudah memperoleh jumlah dan insya Allah tahun ini akan dilaksanakan ujian. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan itu minimal masa kerja 3 tahun, kemudian harus linear dengan background ijazahnya. Saya kira yang itu termasuk penyuluh agama Pak Kabak juga mungkin. Penyuluh agama bisa juga, tapi penyuluh agama yang betul-betul aktif saya kira insya Allah terdata semua. Karena itu penyuluh agama bekerja di instansi pemerintahan. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam pendataan ini bukan perekrutan CPN atau P3K. Ya, ini hanya pemetaan di instansi pemerintah, karena pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Bagaimana dengan di swasta? Tetap swasta bisa mengangkat tenaga honorer, tapi bukan pemerintah yang angkat, tetapi pimpinan yayasannya bisa mengangkat tenaga guru honorer ditugaskan di yayasan tersebut. Saya kira ini sudah sangat jelas bagi kita semua ya, para pemirsa yang aktif mendengarkan dan melihat, menyaksikan ya program Kemenak Bicara, yang mana pada kesempatan ini ya kita sudah dapat mendapatkan informasi terkait P3K ya di pusaran ASA. Kita semua berharap bahwa apapun itu nantinya kita termasuk adalah bagian yang bisa
menikmati dari kerja keras kita selama ini, para guru, para penyuluh agama, ya, para cleaning service, software dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi akhir dari pertemuan dari Kemenak Bicara ini. Ya, kita tetap optimis bahwa isu-isu strategis pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Barat akan senantiasa kita dapatkan di program Kemenak Bicara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.